Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nijar Taufik dari SMA Islam An-Naba Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, saya membuat video dalam rangka melaksanakan aksi nyata dari proses pembelajaran yang saya lalui dalam aplikasi Merdeka Mengajar. Tema yang diangkat pada kesempatan hari ini adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Sudah sepatutnya kita tahu bahwa kurikulum itu adalah sebuah tujuan, sebuah proses dalam melaksanakan pendidikan, khususnya di satuan pendidikan yang paling terkecil, yaitu sekolah. Pemerintah membuat sebuah kurikulum secara umum, kemudian setiap sekolah, setiap satuan pendidikan itu menjabarkan menurut karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian apa sih fungsi dari kurikulum? Fungsi dari kurikulum itu sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan fungsi bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Kemudian komponen-komponen apa saja yang ada dalam kurikulum? Komponen yang ada dalam kurikulum yang pertama adalah tujuan. Apa tujuan dari sekolah didirikan? Apa tujuan dari materi yang disampaikan? Semuanya perlu tujuan. Sebelum kita menyampaikan materi, maka sampaikan dulu tujuannya kepada anak-anak. Agar apa? Agar anak-anak terpusat, agar anak-anak terkonsentrasi dalam mempelajari hal tersebut, dalam mempelajari materi tersebut. Kemudian yang kedua adalah konten. Kontennya apa? Harus jelas. Kontennya apa yang akan kita belajarkan kepada anak dan apa yang akan kita pelajari bersama dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah metode. Nah, ini metode adalah sebuah cara dalam mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa metode dalam pendidikan, dalam sebuah pembelajaran. Maka kalau kita mampu membuat sebuah atau melaksanakan atau memilih metode yang bagus, maka itu akan lebih mudah dalam mencapai tujuan daripada materi. Kemudian tentu saja setelah kita melaksanakan pembelajaran, kemudian kita harus tahu sampai mana tujuan itu tercapai, yaitu dengan evaluasi. Dengan evaluasi, maka kita akan mengetahui sejauh mana keberhasilan, sejauh mana tujuan dicapai oleh anak didik kita. Nah, kemudian apa pentingnya perubahan kurikulum? Nah, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Jadi, dalam membuat sebuah kurikulum KOSP di sekolah itu, maka yang menjadi pertimbangan paling mendasar adalah peserta didik. Peserta didik ini butuh apa? Peserta didik ini memerlukan apa? Misalnya, peserta didik di lingkungan laut, di daerah laut, di kampung yang dekat dengan laut. Nah, itu harus jadi pertimbangan dalam membuat sebuah kurikulum, dalam membuat sebuah kurikulum operasional satuan pendidikan. Karena itu bisa membuat atau memperlancar atau menunjang untuk masa depan peserta didik tersebut. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Zamannya sudah berubah, ya. Zaman sudah berubah, maka apalagi masa sekarang ilmu ini, pengetahuan ini dan teknologi informasi dan berkembang pembelajaran akan membosankan tanpa adanya inovasi-inovasi yang ada pada guru. Yang selanjutnya adalah, jadi apakah kalau sudah begitu, apakah dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum dapat berubah. Kurikulum dapat berubah dengan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.
Kemudian bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Jadi dasarnya adalah dalam merancang kurikulum, dasar yang paling mendasar dalam menentukan itu adalah kebutuhan peserta didik. Sekian aksi nyata video yang saya buat, semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.